Akibat membuka lahan dengan cara dibakar, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi. Pemerintah Kabupaten Batanghari mengeluarkan surat edaran siaga karhutlah. 98 titik panas terdeteksi di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi pada awal Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Minggu 4 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Zar Akbar, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi Hari Ini, lahan kosong di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Sabtu kemarin terbakar. Kebakaran lahan ini diduga disebabkan adanya puntung rokok yang dibuang secara sembarangan di lokasi sekitar kejadian. Lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu kemarin terbakar. Kebakaran lahan kosong itu diduga disebabkan ulah oknum masyarakat yang nekat membuang puntung rokok sembarangan di area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan, hembusan angin yang kencang hingga area yang dipenuhi rumput kering sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 jam lebih proses pemadaman dengan menerjunkan belasan mobil pemadam kebakaran. Pada hari ini kami bersama dengan TNI dan juga pihak kepolisian telah melakukan kegiatan pemadaman kebakaran lahan khususnya di wilayah Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, berdasarkan laporan masyarakat pukul 11 tadi siang, di mana dugaan adanya masyarakat yang memancing di pinggiran kali di sekitar lahan dan dugaan mungkin akan membuang puntung rokok sehingga terjadi penyebaran kebakaran di lahan yang menyebabkan beberapa titik lahan terbakar. Mustari Afandi mengimbau masyarakat agar tak membuka lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di area lahan yang mudah terbakar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Akibat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Merangin diamankan polisi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 12 tahun. AI, seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin, diamankan pihak kepolisian Resor Merangin. AI ditangkap karena diduga melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. AI ditangkap setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi ditemukannya titik api melalui satelit. Setelah diselidiki, didapati jika AI yang melakukan pembakaran. Dari hasil pemeriksaan, AI mengakui jika melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan perkebunan. Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman apakah masih ada tersangka lain dalam kasus pembakaran lahan tersebut. Di lapor polisi modelnya A, yaitu pelaporan secara internal, itu tempat kejadian perkara di Desa Muaro Siau, Kabupaten Merangin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Polres Merangin. Pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 12 tahun. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sementara itu pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan siaga karhutlah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batanghari juga akan menyiagakan petugas dengan melaksanakan apel gabungan. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan, guna mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dalam surat tersebut, seluruh pihak berwenang mulai dari kecamatan, desa, kelurahan untuk ikut serta mensosialisasikan dampak buruk karhutla bagi masyarakat.
Selain itu, dalam waktu dekat ini upaya apel siaga Karhutla juga akan dilaksanakan BPBD bersama instansi gabungan lainnya, mengingat hasil pantauan maupun laporan yang diterima sudah ditemukan titik api di beberapa wilayah kecamatan. Bahkan dari hasil pendataan di tahun 2024 tercatat hampir 10 hektar lahan yang telah terbakar. Jajaran yang akan disiapkan, sudah kami edarkan, dan juga kepada Kepala OPD dan serta camat kami minta meneruskan edaran tersebut ke Kades atau Lurah. Ansori menambahkan untuk sementara waktu posko Karhutla serta peralatan pemadam api akan ditempatkan di BPBD guna mempercepat gerak petugas dalam melakukan penanganan Karhutla apabila sewaktu-waktu ditemukan titik api di wilayah tertentu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, cuaca panas saat ini berdampak terhadap produktivitas budidaya ikan di Kabupaten Batanghari. Selain sulit untuk berkembang biak, musim panas juga menyebabkan ikan mati. Meski pemerintah daerah Kabupaten Batanghari tengah gencar meningkatkan budidaya ikan, namun musim kemarau saat ini mempengaruhi budidaya ikan. Hingga saat ini produksi ikan baru 3.845 ton dari target 8.700 ton produksi ikan. Produksi ikan di Kecamatan Pemayung, Muaro Bulian, dan Bajubang itu membudidayakan ikan patin, nila, dan lele. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Batanghari, Anfardius mengatakan, saat ini masih tersisa 4.855 ton ikan yang produksinya belum tercapai. Kendala yang tengah dihadapi para pembudidaya ikan pada musim kemarau saat ini yakni sulitnya perkembangbiakan ikan. Anfardius menambahkan pihaknya saat ini tetap berupaya agar target produksi ikan dapat tercapai pada tahun ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo mendirikan posko terpadu di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Intizam langsung dari Kabupaten Tebo. Selamat sore, Intizam. Halo. Halo, selamat sore. Ya, baik Intizam, ada beberapa pos yang didirikan di Kabupaten Tebo untuk antisipasi terkait dengan Karhutla di sana. Ya, baik, pemirsa TVRI Jambi, memasuki puncak musim kemarau pada tahun 2024 ini, berbagai macam cara terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Kabupaten Tebo. Selain dari rutin sosialisasi di tengah masyarakat, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo juga mendirikan satu posko terpadu yang berdesa Pemayung, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Pendirian posko terpadu ini tepatnya berada di kantor desa Pemayung, dan tujuannya juga agar penanganan bencana Karhutla bisa cepat diatasi dengan membagikan tugas-tugas personil segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kebakaran. Sejauh ini posko penanganan Karhutla ini didirikan baru satu posko, dan juga direncanakan oleh tim Satgas Karhutla ke depannya. Di Agustus ini satu posko juga sudah didirikan terletak di wilayah konsesi Alam Bukit 30. Dan perlu juga diketahui sebelumnya beberapa hari sebelumnya tim gabungan Satgas Karhutla juga mendatangi lokasi kejadian kebakaran tepatnya di desa Pemayungan ini juga untuk melihat bencana kebakaran terutama di wilayah konsesi Alam Bukit 30. Ya, demikian. Ya, untuk saat ini Kabupaten Tebo khususnya di Kecamatan Pemayungan ini mendirikan satu posko untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla. Terima kasih Intizam, laporannya dari Kabupaten Tebo. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional atas Tarulangun normal dan stabil, kecuali harga cabai rawit. Harga cabai rawit saat ini mencapai Rp46.000 per kilogram, naik Rp15.000 per kilogram.
Sekretaris Dinas Koperindak Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, musim kemarau tahun ini belum berdampak terhadap ketersediaan, pasokan, dan suplai bahan pokok ke sejumlah pasar tradisional. Saat ini ketersediaan dan pasokan bahan pokok masih aman dan terkendali. Pihaknya bersama tim pengendali inflasi daerah terus melakukan pengawasan dan pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok. Dari hasil pemantauan serta laporan harian petugas di lapangan, mayoritas bahan pangan masih dalam kondisi stabil dan normal. Hanya saja komoditas cabai rawit yang mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Imron menjelaskan kenaikan harga cabai rawit sudah terjadi dalam 1 pekan terakhir. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp46.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan kurangnya pasokan di tingkat petani. Untuk harga ini masih normal. Beras ini yang medium masih di kisaran 12.000, kemudian yang premium antara 12.500 sampai 13.500. Cuma yang agak tinggi ini adalah di cabai rawit. Cabai rawit merah maupun yang hijau ini yang di harga pasaran di 40 ribuan ke atas sampai 46.000 rupiah. Imron menambahkan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, Diskoperindak Kabupaten Sarolangun akan terus melakukan pemantauan harga pangan di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penyakit gatal-gatal menyerang sejumlah warga di Kelurahan Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, hingga awal Agustus 2024, 776 titik panas atau hotspot terpantau di Provinsi Jambi. Berkurangnya intensitas hujan menjadi penyebab terpantaunya titik panas di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi mencatat 776 titik panas atau hotspot terpantau hingga awal Agustus 2024. Jumlah tersebut tersebar di kabupaten kota, khususnya daerah rawan karhutla. Penyebaran titik panas terbanyak terjadi pada bulan Juli 2024 mencapai 377 titik. Kondisi itu disebabkan kurangnya intensitas hujan saat musim kemarau. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, diperkirakan kemunculan titik panas akan berkurang dalam beberapa hari ke depan karena sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kami data mulai Januari hingga tanggal 31 Juli kemarin, kami mendata ada sekitar 776 titik panas yang tersebar di hampir 10 wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga lingkungan saat musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 98 titik panas terdeteksi di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 27 titik. Melalui rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, pada awal bulan Agustus 2024 terjadi peningkatan titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas tersebut terdeteksi di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni mencapai 27 titik. Diikuti Kabupaten Sarolangun 24 titik panas, Batanghari 13 titik panas, Tebo 10 titik panas, Muaro Jambi 9 titik panas, Merangin 7 titik panas, Bungo 6 titik panas, dan 1 titik panas masing-masing ditemukan di Kabupaten Kerinci dan di Tanjung Jabung Timur. Diprediksi titik panas akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring masih terjadinya musim kemarau.
Masyarakat dan perusahaan diminta untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Sanksi tegas akan diberikan kepada para pelaku yang nekat melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Berjibaku selama 9 jam, tim Satgas Karhutla akhirnya berhasil memadamkan api yang menghanguskan puluhan ton tumpukan batu bara di Kecamatan Sungai Gelam. PJ Bupati Raden Najmi minta pihak perusahaan gencar melakukan patroli di lokasi tambang batu bara. PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memastikan tumpukan batu bara yang terbakar di salah satu tambang di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi telah dilakukan pemadaman oleh tim Satgas Karhutla. Api berhasil dipadamkan setelah tim berjibaku selama 9 jam dengan menggunakan 1 unit mesin pompa air. Menyikapi peristiwa tersebut, Raden Najmi minta pihak perusahaan gencar melakukan patroli di lokasi tambang batu bara. Penyebab kebakaran yang menghanguskan kurang lebih puluhan ton batu bara tersebut saat ini masih didalami oleh instansi terkait. Dan saya ngarahkan supaya kalau yang terbakar itu kita tetap melakukan pemadaman. Nah, yang belum terbakar, hari ini insya Allah pihak perusahaan sudah mengeliminir itu, membuat garis supaya jangan melebar kebakarannya. Raden Najmi menambahkan Pemkab Muaro Jambi akan menyurati Kementerian ESDM untuk menanyakan tindak lanjut tambang batubara yang terbengkalai. Batubara yang dikeruk dari perut bumi tersebut hanya ditumpuk tanpa diangkut ke stockpile. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kekeringan yang terjadi selama musim kemarau saat ini menyebabkan sejumlah daerah kesulitan air bersih. Untuk membantu warga mengatasi kesulitan air bersih, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi siap menyalurkan bantuan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Mayang Kota Jambi siap menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Kota Jambi yang terdampak kekeringan. Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Dwike Riantara mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah Kota Jambi terkait penyalur air bersih. Saat ini PDAM Tirta Mayang Kota Jambi masih melihat situasi dan kondisi di lapangan. Jika ada keluhan dan permintaan dari masyarakat, air bersih akan segera disalurkan kepada masyarakat. Nanti kita akan melihat perkembangan situasi. Jika musim kemarau itu berlanjut, biasanya akan terjadi krisis air ya di banyak tempat di Kota Jambi. Kemungkinan kita akan mendapat penugasan lagi dari pemerintah kota untuk memberikan bantuan. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau masih akan terjadi hingga Agustus 2024. Meski kemarau, namun hujan dengan kategori ringan diprediksi masih akan terjadi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, penyakit gatal-gatal menyerang sejumlah warga di Kelurahan Teluk Dawan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Penyakit gatal-gatal itu timbul akibat warga menggunakan air sungai yang diduga telah tercemar. Sejumlah warga di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami gatal-gatal hingga berbekas karena menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi air yang digunakan tersebut jauh dari kata layak, berwarna kehitaman, berasa sedikit asam. Warga setempat terpaksa menggunakan air tersebut karena kekurangan pasokan air bersih. Air sungai yang digunakan warga merupakan tempat habitat asli buaya muara yang dikenal ganas. Salah seorang warga di Kelurahan Teluk Dawan, Yuliana, mengatakan gatal-gatal yang melanda keluarganya dan warga lainnya karena mandi dan mencuci menggunakan air sungai, sedangkan untuk kebutuhan minum dan masak menggunakan air galon isi ulang. Aliran hulu sungai yang berdekatan dengan sejumlah pabrik kelapa sawit diduga menjadi penyebab tercemarnya air sungai oleh limbah. Gatal-gatal. Sering gatal-gatal ya? Sering, asap berobat kami ke Perindes, itulah gatal-gatal. Gatal-gatal ya, Bu. Iya, anu minta obat gatal. Obat apa, Bu, Nenek? Obat gatal. Hingga kini Yuliana dan warga lainnya hanya dapat pasrah dan berharap pemerintah setempat dapat memberi perhatian dengan membantu pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Klipa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Kasus DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah di Jambi Hari Ini.
Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun 2023. Hingga Agustus tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 101 kasus DBD. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh hingga Agustus tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Pada tahun 2023, kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh hanya 68 kasus, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 101 kasus. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Alpiantri mengatakan, meningkatnya kasus demam berdarah pada 2024 ini disebabkan dampak banjir yang terjadi, sehingga mengakibatkan genangan air di pemukiman warga yang menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak. Sementara itu, para penderita demam berdarah telah ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan baik di puskesmas maupun petugas rumah sakit. Demam berdarah, kita tahun ini memang ada peningkatan ya, kasus, namun kasus ini terkendali dan kita tidak ada korban jiwa berkaitan dengan demam berdarah ini. Alpiantri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, menjaga kesehatan diri maupun lingkungan agar terhindar dari penyakit DBD. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, ternak sapi di Kabupaten Bungo menjadi target vaksinasi Jembrana. Vaksinasi itu dilakukan sebagai upaya agar ternak sapi terhindar dari serangan penyakit Jembrana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Muhriandi langsung dari Kabupaten Bungo. Halo Andi, selamat sore. Sore. Ya, sejauh ini Andi, sudah berapa ekor sapi yang dilakukan vaksinasi Jembrana? Ya, baik, dapat kami sampaikan untuk saat ini pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan mulai melakukan pemberian vaksinasi Jembrana kepada kelompok peternak sapi yang ada di Kabupaten Bungo maupun peternak sapi secara pribadi. Pemberian vaksinasi Jembrana ini dengan tujuan untuk mengantisipasi atau mencegah penyebaran penyakit menular pada sapi, khususnya pada sapi Bali. Penyakit Jembrana ini penyakit yang cukup mematikan, bahkan mudah terserang bagi peternak sapi, terutama peternak hewan sapi sapi Bali. Gitu. Sedangkan untuk saat ini jumlah ternak sapi yang sudah dilakukan pemberian vaksinasi Jembrana oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo sudah mencapai sekitar 212 ekor sapi yang sudah dilakukan pemberian vaksin serta pemberian vitamin kepada sapi-sapi baik sapi yang berumur 1 tahun maupun sapi yang sudah tua, kecuali sapi yang sedang mengalami hamil muda atau hamil tua, sapi tersebut cuma dikasih pemberian vitamin. Demikian. Ya, baik Andi, dalam upaya agar ternak sapi terhindar dari penyakit ini, sejauh ini berapa ekor sapi yang akan ditargetkan untuk dilakukan vaksinasi Jembrana, Andi? Baik, dari data yang kami himpun di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, bahwa untuk sampai akhir tahun ini, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo menargetkan untuk sebanyak 1.600 ekor sapi, khususnya pada sapi Bali. Pemberian vaksin ini akan dilakukan terus-menerus, bahkan beberapa hari yang lalu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo telah menerima vaksin sebanyak 450 dosis yang disalurkan dari Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Bahkan untuk tahap keduanya vaksin tersebut akan disalurkan lagi pada bulan September nantinya. Pemberian vaksin ini akan terus berkelanjutan sampai akhir tahun, di mana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo akan terus melakukan ini agar petani ternak juga petani ternak secara pribadi tidak terjangkit hewan-hewan mereka dari penyakit Jembrana, karena penyakit Jembrana ini virus yang cukup mematikan, bahkan bisa ditularkan melalui udara ataupun melalui lalat yang hinggap di tubuh sapi Bali.
Bahkan untuk sapi-sapi yang lain seperti sapi lemosin atau sapi pesisir, dua sapi ini termasuk kuat terhadap virus jemberana. Namun untuk sapi Bali sangat lemah terhadap virus jemberana. Begitu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terus menyasar kelompok petani ternak yang memiliki sapi Bali, maka akan dilakukan pemberian vaksin jemberana. Juga pemerintah Kabupaten Bungo juga menghimbau para petani maupun masyarakat yang memiliki hewan ternak agar proaktif untuk memberikan informasi bahwa para ternak mereka sendiri yang belum dilakukan vaksin agar memberikan informasi diberikan vaksin atau vitamin oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Demikian. Baik, Saudara, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo terus berupaya agar ternak sapi terhindar dari penyakit jemberana ini. Terima kasih Andi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, pada Juli 2024, Provinsi Jambi terjadi deflasi 0,82%. Jumlah itu menurun dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 2,14%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, pada Juli 2024 Provinsi Jambi mengalami deflasi 0,82%. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan deflasi nasional 0,18%. Terjadinya deflasi pada Juli 2024 berdampak terhadap turunnya inflasi secara tahunan atau years on years, sehingga inflasi Provinsi Jambi menjadi 2,14%. Deflasi di Provinsi Jambi disebabkan adanya penurunan sejumlah harga komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, cabai hijau, labu, kecambah, telur ayam ras, ikan gabus, wortel, bayam, pepaya, air kemasan, dan daun bawang. Tak hanya itu, deflasi juga disumbang oleh turunnya kelompok perawatan pribadi seperti emas perhiasan dan kelompok transportasi seperti tarif angkutan udara, travel, dan sepeda motor. Bulan Juli 2024, Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 0,82%. Artinya apa? Artinya harga-harga komoditas yang kami catat di bulan Juli itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni 2024. Agus Sudibyo menjelaskan secara keseluruhan kondisi inflasi Provinsi Jambi pada Juli 2024 masuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia Perwakilan Jambi di angka minimal 2,5% dan maksimal 3,5%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, para petani kopi jenis Robusta di Kabupaten Kerinci mulai resah karena sejak sepekan terakhir harga kopi terus mengalami penurunan. Penurunan harga kopi disebabkan melimpahnya pasokan kopi di tingkat pedagang. Harga kopi di Kabupaten Kerinci terus mengalami penurunan. Saat ini, kopi jenis Robusta basah di tingkat petani dijual di harga Rp10.000 per kilogram. Turun dari harga sebelumnya mencapai Rp14.000 per kilogram. Sementara kopi Robusta kering saat ini dijual di harga Rp60.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram. Turunnya harga kopi sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir, yang disebabkan melimpahnya pasokan di tingkat pedagang atau pengepul. Turunnya harga kopi juga memberi dampak kepada para petani, di mana harga saat ini tidak mampu menutupi biaya perawatan yang dikeluarkan oleh petani. Di harapan Bapak sebagai petani kopi ya Bapak? Harapan kami petani nak, semoga kembali normal lah. Seperti minggu yang kemarin 14. Ya kalau dalam minggu ini turun jauh. Berapa harga yang sekarang Pak? Kalau dulu mencapai 14.000 per kilo, sekarang cuma 10.000. Kalau untuk kopi udah kering? Itu dulu sebelum ini berapa? 70. Sekarang sudah menjadi 60, lebih dikit lah. Meski harga kopi turun, namun sebagian petani tetap menjual kopi mereka. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika beberapa bulan ke depan harga terus mengalami penurunan hingga di titik terendah. Ilwan Pasaroni, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pelaku ekonomi kreatif di Kerinci berhasil mengolah biji kopi menjadi sebuah parfum yang memiliki harga tinggi. Usaha yang dirintis sejak 2018 itu kini sudah berkembang dan menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Komoditi kopi merupakan salah satu produk unggulan para petani di Kabupaten Kerinci. Tak sedikit pula warga yang berinovasi dengan mengolah biji kopi menjadi berbagai produk untuk dipasarkan dengan nilai jual yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Gunaryadi, salah seorang pengusaha Indonesia Coffee Nature atau ICN Kerinci. Warga desa Kematan Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci ini mampu berinovasi dengan mengolah biji kopi menjadi parfum ruangan dan interior mobil. Gunaryadi mengatakan usaha yang dirintis sejak 2018 ini terus berkembang. Tak hanya memenuhi pesanan dari dalam daerah, saat ini permintaan juga datang dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Dalam tahapan pembuatan parfum kopi, biji kopi yang telah dikeringkan terlebih dahulu harus melalui proses roasting atau pemanggangan. Kemudian dikemas dengan karung goni ukuran kecil dan diberikan biang aroma kopi. Gunaryadi mengaku dalam 1 bulan dirinya mampu membuat 400 kemasan parfum kopi dengan omset mencapai 30 juta rupiah. Menggunakan karung goni, kita beri brand ini kopi Kerinci. Kemudian di sini ada salah satu botol. Botol ini adalah biang dari aroma kopi yang kita berikan kepada karung goni untuk membangkitkan aroma kopi. Kami dari pabrik itu melepas ke distributor dan agen kami ini 30.000 per bungkus, sudah dilengkapi dengan cairan biang parfum kopi gitu. Kita bisa dapatkan di semua outlet mall yang ada di Jambi maupun di Sumatera Barat, Bangka Belitung, juga Palembang, termasuk di sentra oleh-oleh yang ada di Kerinci. Gunaryadi menambahkan untuk memproduksi parfum kopi dirinya dibantu 8 orang tenaga kerja sesuai bidang pekerjaannya masing-masing. Selain memproduksi parfum kopi, pihaknya juga membuat produk bubuk kopi dengan berbagai varian rasa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sampah tak selamanya menjadi sumber masalah bagi setiap orang. Di tangan warga yang kreatif, sampah dapat menjadi sumber pendapatan jika diolah dengan inovatif. Jika kebanyakan orang melihat sampah hanyalah sebagai kotoran dan harus segera dibuang, lain halnya yang dirasakan oleh salah seorang warga kota Jambi, Adi Putra. Keprihatinannya terhadap sampah membuat dirinya berinisiatif mendirikan sekolah bank sampah. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai loper koran pada 2010 hingga 2014 ini merupakan pendiri sekolah bank sampah satu-satunya yang ada di kota Jambi. Berbagai inovasi dilakukan Adi Putra agar keberadaan sekolah bank sampahnya tetap berkembang. Salah satunya dengan sistem pembelajaran Lembaga Keterampilan Keliling atau LKK dan sistem belajar cepat 5M, yakni melihat, menyentuh, mendengar, membuat, dan menjual. Atas dedikasinya di bidang lingkungan, Adi Putra telah menerima berbagai penghargaan seperti Kalpataru kategori Perintis Lingkungan tahun 2016 tingkat Provinsi Jambi. Sekolah bank sampah itu waktu itu berdiri ada TK, ada PAUD yang itu kita laksanakan. Nah, untuk sistem sekolahnya itu sendiri itu membayarnya pakai sampah, nggak pakai uang. Jadi pure semuanya sampah gitu. Jadi untuk harganya sendiri kita mematokkan harga, misalnya SPP-nya berapa? SPP-nya misalnya Rp30.000. Jadi misalnya jenis sampahnya apa? Botol, kertas atau apa. Kalau botol biasa 1 kilonya misalnya Rp1.000, otomatis mereka harus membawa sampah itu sekitar 30 kg. Sedangkan sampah sendiri misalnya harganya Rp2.000, berarti mereka hanya membawa 15 kg. Melalui sekolah bank sampah, Adi mengubah sampah yang selama ini diremehkan menjadi barang bernilai ekonomis dan dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Jelang HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera dan umbul-umbul di Kota Sungai Penuh mulai menjamur. Pedagang membuka lapak di sepanjang jalan pusat Kota Sungai Penuh. Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, para pedagang bendera di Kota Sungai Penuh mulai menjamur. Bendera dengan berbagai jenis dan ukuran dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp300.000. Para pedagang mulai membuka lapak penjualan bendera pada 28 Juli lalu. Salah seorang pedagang, Dedek, mengatakan tingkat pembelian bendera hingga saat ini masih sepi.
Dalam satu hari, pedagang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat ini hanya mampu menjual 2 hingga 3 lembar bendera. Kalau bendera besar dari ada yang background, umbul-umbul, bendera untuk kendaraan bermotor, sampai yang mobil, banyaklah bervariasi macamnya. Dedek menambahkan, penjualan bendera di Kota Sungai Penuh merupakan kegiatan musiman para pedagang yang hanya dilaksanakan pada acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, PJ Bupati Muaro Jambi membuka turnamen badminton Bupati Cup tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, PJ Bupati Raden Najmi membuka turnamen badminton Bupati Cup tahun 2024. Kejuaraan yang diselenggarakan di salah satu hal Kota Jambi ini diikuti 104 peserta dari guru taman kanak-kanak, SD dan SMP di bawah naungan Disdikbud Muaro Jambi. Dalam rangkaian HUT ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar turnamen badminton Bupati Cup tahun 2024. Kejuaraan yang diselenggarakan di salah satu hal Kota Jambi ini diikuti 104 peserta dari guru taman kanak-kanak, SD dan SMP di bawah Disdikbud Muaro Jambi. Kegiatan yang berlangsung pada 3 hingga 4 Agustus ini diikuti 28 pasangan ganda putra dan 24 pasangan ganda putri. Pemenang dalam kejuaraan bulu tangkis ini akan mendapatkan piala dan uang binaan. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan selain mempererat silaturahmi antar guru, kejuaraan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan untuk membangun Muaro Jambi yang lebih baik. Apresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan dari kegiatan ini pertama terjalin komunikasi, silaturahmi. Kedua, saya titip kepada guru-guru ini untuk mencari bibit baru yang bisa mengharumkan nama Muaro Jambi ke depannya di bidang olahraga bulu tangkis. Usai pembukaan dilanjutkan pertandingan eksibisi ganda putra yang mempertemukan pasangan PJ Bupati Raden Najmi melawan pasangan Kadis Dikbud Muaro Jambi Firdaus. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, TVRI Stasiun Jambi berkolaborasi dengan Persatuan Seniman Jambi atau PSG menggelar Gebyar Dangdut. Kegiatan yang digelar di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi ini merupakan wadah yang diberikan TVRI untuk para seniman Jambi. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI terus memberikan wadah bagi para seniman untuk berkarya dan mengembangkan bakat. TVRI berada di garis terdepan dalam memberikan akses pada bakat-bakat baru untuk berkembang dan turut meramaikan belantika musik Indonesia terkhusus di Provinsi Jambi. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Gebyar Dangdut, kolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi dengan Persatuan Seniman Jambi atau PSG. Kegiatan yang digelar di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi ini merupakan rangkaian dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, HUT ke-62 LPP TVRI, dan HUT ke-2 PSG. Acara yang digelar pada Sabtu malam ini menghadirkan konser dangdut meriah dengan bintang tamu Sonia Lida, Alex Pantura, Septi Lida, dan bintang tamu lainnya. Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni, mengatakan, TVRI tak hanya memberi layanan kepada masyarakat dengan tayangan yang mendidik, menginspirasi dan mencerdaskan bangsa, namun juga memberikan wadah bagi para seniman untuk terus berkarya. Bahkan TVRI Stasiun Jambi telah membangun dan meresmikan gedung Kreatif Hub yang berada di Rijing atau di bawah panggung, terkhusus bagi para seniman. Diharapkan gedung Kreatif Hub ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh seniman Jambi. Ya, alhamdulillah animo seniman Jambi untuk Gebyar malam hari ini juga sangat tinggi. Dan bukan hanya dihadiri oleh para seniman di kota Jambi, tetapi juga di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi ini perwakilannya turut hadir di sini untuk memeriahkan hari ulang tahun TVRI dan hari ulang tahun Persatuan Seniman Jambi. Ketua Umum Persatuan Seniman Jambi, Hafiz, berharap
Kolaborasi PSG dan TVRI Jambi ini dapat terus terjalin sehingga para seniman Jambi dapat berkembang hingga tingkat nasional bahkan internasional. Selain itu, ucapan terima kasih juga diberikan kepada TVRI yang telah peduli dengan para seniman yang dibuktikan dengan Gedung Kreatif Hub. Kami sangat berterima kasih kepada TVRI Jambi yang mana telah memfasilitasi kami dari Persatuan Seniman Jambi untuk menunjukkan karya-karya kami dari PSG. Dan kebetulan PSG yang berulang tahun yang kedua, kami berharap TVRI selalu menjadi contoh buat TV-TV lain untuk menampung kami para seniman. Salah seorang warga kota Jambi, Neng Dava, mengapresiasi TVRI Stasiun Jambi yang telah melaksanakan gerakan pangan murah dan malam hiburan untuk masyarakat. Kami sangat bangga, sangat mengapresiasi adanya acara ini karena kami sebagai masyarakat bisa menikmati rangkaian acara dari tadi pagi. Mungkin ada acara ada menggelar pasar murah, ada bazar, ada juga hiburan-hiburan dari pagi sampai menjelang malam ini juga ada pesta rakyat. Pada kegiatan Geber Dangdut ini, Gubernur Jambi yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Jambi, Jangci Mohza didampingi Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni dan Ketua Umum PSG Hafiz menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba organ tunggal. Andri Wijaya, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Hazrat Akbar. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.